Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Angin puting beliung melanda Desa Tempiran Selatan, Kabupaten Pali. 3 rumah porak-poranda. Seorang pemuda terekam kamera pengawas saat beraksi mencuri sepatu di halaman rumah warga di Kota Palembang. 3 terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan sekolah meminta keringanan hukuman bahkan menangis dan minta dibebaskan dari tuntutan jaksa. Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi meminta keringanan hukuman dan minta dibebaskan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Hal ini diungkap dalam pledoi di sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pembangunan sekolah unit baru. Ketiganya bahkan menangis di hadapan majelis hakim. Dengan tangisan dan air mata, para terdakwa korupsi ini memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Kota Palembang. Hal ini diungkap dalam agenda pembacaan pledoi atau pembelaan para terdakwa. Ketiga terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan sekolah unit baru SMA Negeri Buai Pemanca, Kabupaten Oku dengan nilai kontrak 2,2 miliar untuk tahun anggaran 2022 ini meminta belas kasih hakim dengan alasan anak-anak yang masih sekolah hingga mengaku tidak melakukan korupsi. Dalam kesimpulan kuasa hukum terdakwa menyebut jika terdakwa tidak terbukti secara sah melawan perbuatan hukum berdasarkan pembuktian persidangan. Terdakwa Joko Edi Purwanto dan Indra dituntut jaksa dengan pidana selama 2 tahun 6 bulan serta denda 50 juta rupiah. Sementara Adi Putra dituntut 1 tahun 6 bulan penjara. Dan 2 pasal ini tidak terbukti terhadap Joko Edi Purwanto yaitu terdakwa. Sehingga kami dalam putusannya, dalam permohonan kami meminta majelis untuk memutus bebas. Sementara itu, jaksa penuntut umum akan menanggapi pledoi para terdakwa secara tertulis pada persidangan selanjutnya. Terdakwa Indra meminta keringanan, tetapi terdakwa Joko dan terdakwa Adi minta supaya dibebaskan. Maka karena tiga terdakwa ini mengajukan secara tertulis, kami juga secara tertulis juga. Supaya nanti juga tanggapan kami bisa dibahas secara tertulis juga di tanggal 16 Oktober oleh penasihat hukum para terdakwa. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menyebut jika tuntutan yang dilayangkan sudah berdasarkan pedoman tuntutan dalam dugaan pidana korupsi atau sudah sesuai prosedur. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. 6 tersangka kasus dugaan korupsi izin tambang batubara di Sumatera Selatan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Lahat. Pelimpahan berkas tersangka dan barang bukti ini dilakukan setelah dinyatakan lengkap atau P21. Ke-6 tersangka langsung dilakukan penahanan. 6 tersangka kasus dugaan korupsi izin tambang batubara PT Andalas Bara Sejahtera tahun 2010 hingga 2014 dilimpahkan berkas perkaranya dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ke Kejaksaan Negeri Lahat. Ke-6 tersangka tersebut masing-masing 3 dari PT Andalas Bara Sejahtera yakni ES selaku komisaris, G selaku direktur utama, dan B menjabat sebagai direktur. Kemudian 3 tersangka lainnya adalah pejabat di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat tahun 2010 hingga 2015. Terdiri dari berinisial M selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, SA dan LD selaku Kasih Pertambangan Umum. Pelimpahan tahap 2 ini dilakukan setelah berkas perkara para tersangka dinyatakan lengkap atau P21. Berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan, kasus korupsi perizinan tambang ini berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan kerugian negara lebih dari setengah triliun rupiah. Melaksanakan kegiatan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Lahat. Para tersangka
ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024. Keenam tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun kurungan penjara. Dede Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Harga tandan buah segar kelapa sawit di Kabupaten Ogan Ilir kembali normal. Harga tandan buah segar kini dijual dengan harga Rp2.200 per kilogramnya. Petani berharap harga tetap stabil hingga di penghujung tahun 2024. Para petani kelapa sawit kini sudah bisa bernapas sedikit lega. Harga tandan buah segar kelapa sawit di Desa Pinang Jaya, Kecamatan Sungai Pinang, Ogan Ilir, kini kembali ke harga normal di kisaran Rp2.200 per kilogram. Sebelumnya harga sempat menyentuh di harga Rp1.200 per kilogram. Kembali normalnya harga tandan buah segar kelapa sawit ini telah dirasakan petani sejak 6 bulan terakhir. Mulai membaiknya harga tandan buah segar kelapa sawit ini disambut gembira oleh sejumlah petani. Hal ini mengingat harga pupuk untuk kelapa sawit masih cukup tinggi. Petani berharap pemerintah terus menjaga tandan buah segar kelapa sawit ini tetap stabil. Sekarang ini harga sawit 22 ya, 2.200. Dalam setengah tahun ini itulah harganya. Minta-mintalah harga sawit ini bertahan BM ini. Iya. Jangan sampai turun lagi. Kalau pajak, naik lagi. Kembali normalnya harga tandan buah segar kelapa sawit ini diharapkan dapat bertahan agar roda perekonomian di desa mereka pun akan kembali bergairah. Dede Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Sebanyak 349 prajurit Batalion Arhanud 12 kembali ke Kodam 2 Sriwijaya usai bertugas menjaga perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Namun terdapat satu prajurit yang gugur dalam bertugas. Usai perjalanan selama 7 hari berlayar, sebanyak 349 prajurit Batalion Arhanud 12 yang bertugas menjaga perbatasan Indonesia-Malaysia di ujung Kalimantan Timur dan Utara akhirnya tiba di Pelabuhan Bumbaru, Palembang pada Kamis lalu. Batalion ini telah menjalankan tugas selama 13 bulan di perbatasan dan melakukan pemeriksaan patok-patok batas wilayah tanah air di lebih dari 3.000 titik. Selain itu, para prajurit juga melakukan pengamanan terhadap peredaran narkoba serta penyeludupan barang ilegal yang masuk ke wilayah NKRI. Pengamanan perbatasan wilayah darat yang ada di antara RI dengan Malaysia. Jadi mereka bertugas selama di Kalimantan 13 bulan. Jadi tugas mereka di sana adalah sesuai dengan tanggung jawab mereka. Mereka bertanggung jawab untuk mengamankan patok perbatasan kita dengan negara Malaysia sebanyak 3.301 patok. Jadi prajurit kita inilah yang meyakinkan bahwa patok itu posisinya aman dan tidak bergeser. Dalam bertugas terdapat satu orang prajurit yang gugur karena tertimpa pohon saat terjadinya bencana tanah longsor di perbatasan Kalimantan Utara. Musibah Jin, tertimpa pohon besar Jin. Di kampung. Setelah tiba dan kembali ke Kodam 2 Sriwijaya, para prajurit diberikan hak untuk cuti sebagai pelepas rindu bersama keluarganya. Para prajurit juga akan mendapatkan penghargaan karena telah menjalankan tugas dengan baik. Ardian Syaputra melaporkan dari Kota Palembang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.